Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cyberian, ketemu lagi kali ini sama aku Ayu dan kali ini ada host baru kita guys, yaitu Kanisa. Halo Cyberian. Kita ketemu lagi di Cyber Talk episode 8 dan pastinya kita akan mengundang narasumber yang ada di lingkungan Cyber University. Betul, gitu ya guys, narasumber yang luar biasa gitu ya Kak Ayu ya. Langsung aja kita panggil yaitu Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik ya Kanisa ya. Siapakah dia? Langsung Bapak saja. Suparman, Esos MSI. Bapak Suparman HL Esos MSI. Ya, telah hadir bersama kita di sini Bapak Suparman HL Esos MSI. Beliau selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Cyber University. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih lancar ya Pak Lancar, puasanya? lancar sekali. Jadi kami ini sekarang tapping syutingnya pada saat bulan Ramadan ya Kak Ayu ya. Betul sekali. Jadi semoga Cyberian juga puasanya lancar, sehat juga sampai Idul Fitri dan kedepannya. Iya, nah Cyberian, buat teman-teman nih yang mau tahu lebih jauh tentang Pak Suparman ya, bagaimana akhirnya beliau bisa menjadi wakil rektor. Iya. Nah langsung aja Bapak jelaskan Pak gimana ceritanya Pak. Baik, terima kasih Mbak Yu. Pengalaman saya sebelum menjadi wakil rektor 2 bidang non-akademik, Iya. saya awalnya menjadi ketua program studi di salah satu perguruan tinggi. Bahkan saya sempat menjadi ketua program studi 2 prodi langsung, yaitu prodi manajemen perkantoran dan prodi administrasi bisnis. Dalam satu waktu ya Pak? Iya. Selanjutnya saya diangkat lagi menjadi kepala biro penjaminan mutu Oke. atau disebut dengan kepala badan penjaminan mutu dan akreditasi. Setelah menjadi kepala biro penjaminan mutu dan akreditasi, alhamdulillah dipercaya menjadi wakil rektor 2 bidang non akademik yang hingga saat ini. Iya, mantap. Jadi begitu Cyberian ya ceritanya. Berarti kan ruang lingkupnya ke mahasiswaan ya Pak ya? Iya, Kalau betul. di bidang non akademik di sini gitu. Jadi ngurusinnya tentang mahasiswa, tentang segala sesuatu yang berhubungan tidak dengan akademik ya Pak, tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa. mahasiswa Iya, apa betul. aja yang ada di sini, termasuk kalau kita ada unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disingkat UKM gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa jelasin nih UKM di sini tuh ada berapa, ada apa aja, seaktif apa mahasiswa di sini gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum menyampaikan tentang UKM itu di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa, Oke. dan masing-masing UKM itu ada pembinanya, yaitu dosen-dosen kita juga di sini di Cyber University. Yang resmi ada 3 UKM, sedangkan yang belum dijadikan UKM itu ada 2. Dan 3 tadi yaitu UKM kewirausahaan, yang kedua UKM olahraga, Ya. dan yang ketiga UKM coding. Dan yang masih dalam pembinaan yaitu English Club dan klub musik. Jadi yang bisa diikuti mahasiswa saat ini itu 3 UKM dan itu aktif ya Pak ya? Iya, aktif semua. Mahasiswanya juga aktif mengikuti UKM tersebut Ada gitu ya Pak ya? pembimbingnya juga gitu kan. Iya. Nah itu tadi kalau UKM bisa diikuti oleh seluruh Cyberian gitu ya Pak ya? Iya, betul. Semua teman-teman mahasiswa bisa mengikuti UKM tersebut. Nah kalau BEM sendiri Pak, bagaimana Bapak melihat BEM di Cyber University ini Pak? Seaktif apa dan mahasiswa yang ikut tuh gimana gitu Pak? Nah, ini uniknya di Cyber University. Kita tahu bahwa Cyber University itu ada namanya program 1 tahun Iya. magang Oke. dan 3 tahun kuliah. Yang menjadi persoalan di sini kita adalah walaupun kita magang di semester 5 sampai semester 6, 7 kan Oh iya, Mbak? iya, Ya. oke, Dan 7 itu keaktifan mahasiswa baik di UKM maupun di himpunan jurusan juga itu di semester 4 bahkan mau ke-5 itu mereka aktif, padahal dari sisi keilmuan mereka belum dapat inti-intinya. Iya. Dari sisi bagaimana mereka bisa ikut kompetisi dengan perguruan tinggi lain.
Itu ya Pak ya. Jadi walaupun mereka ada kegiatan lain yaitu magang, tapi masih bisa mengikuti kegiatan dari BEM itu sendiri gitu ya Pak ya. Gitu. Karena teman-teman harus tahu juga kalau di Cyber University ini itu kita mengadop perkuliahan 3+1, di mana 3 tahun itu kita kuliah di kampus dan 1 tahun kita kuliah di industri gitu ya, atau magang gitu. Nah, magang itu ada di semester 6 sampai semester 5 sampai semester 7 gitu ya Pak ya. Nah begitu, dan ternyata mahasiswa di sini tuh aktif juga ya Pak ya, sampai aktif, akhirnya bisa mendapat prestasi. Apa aja Pak yang udah didapat oleh mahasiswa kita? Yang paling masih hangat itu adalah mendapatkan hibah hoki dari PT Pegadaian. Dari Pegadaian. Alhamdulillah masuk 2 kelompok. Ya, 2 kelompok tersebut masing-masing mendapatkan uang hibah sekitar 30 juta. Lumayan besar Pak ya. Jadi 60 juta mereka, dan mereka mengelola sendiri tanpa kita campur tangan dari pihak Cyber berarti University. luar biasa banget ya Pak mahasiswa Cyber University gitu ya kayak. Iya, adalah bentuk keaktifan dari mahasiswa Cyber dan University kreatif gitu. juga kan mereka mengolah uangnya sendiri gitu kan, mereka ikut juga dengan support kampus gitu. Iya. Terus Pak, Ada lagi nih. Iya boleh Pak, cerita lagi. Bukan hanya Hoki doang. hoki. Oke, kita nantikan selanjutnya. Kita mahasiswa aktif untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Ya, tahun 2001 juga ada yang mendapatkan hibah. Yang berikut ada namanya program pembinaan mahasiswa kewirausahaan, itu P2MW. Itu mendapatkan dana sekitar 18 juta satu kelompok. Ya, itu tahun 2022 ini juga. Yang berikut pernah juga mahasiswa mendapatkan Innovillage 2021-2022 hibah dari Telkomsel dan University Telkom. Dan terakhir juga mahasiswa kita masuk ke Pilmapres. Pilmapres itu adalah pemilihan mahasiswa berprestasi. Masuk 10 besar DKI atau Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3. Keren loh mahasiswa kita loh. Luar biasa banget ternyata Mbak Ayu ya. Iya betul, dan pastinya juga prestasi ini bisa diikuti kayak Innovillage itu bisa diikuti oleh, jadi satu kelompok itu semua prodi bisa ikut di situ ya Pak ya. Bisa. Jadi tidak mesti harus satu prodi. Semua Cyberian gitu. intinya masuk ke situ semua. Rata-rata hibah itu adalah kelompok. Iya. Yang bisa diikuti oleh semua prodi Kecuali bisa kalau gabung. Pilmapres atau debat dan seterusnya itu masih sendiri. Individu. Jadi memang kegiatan di Cyber University ini bukan cuma kupu-kupu gitu ya Kayu ya, Iya. kuliah pulang gitu, tapi ada beberapa kegiatan dari UKM, tadi BEM-nya juga aktif. Selain kupu-kupu juga ada kura-kura. Apa tuh Pak? Kuliah rapat. Kuliah rapat kan biasanya Nah, itu ikut yang organisasi. bagus. Iya, yang UKM, yang Benar, BEM, benar. itu betul. Kura-kura. Betul. Tapi ada kue-kue juga. Apa tuh Pak? Kita malah Kuliah nggak tahu gawe, ini. kuliah gawe. Oh ada lagi ya Pak ya? Kuliah gawe. Oh, jadi sambil freelance gitu Iya, mungkin gitu. sambil Jadi ada. itu juga kan artinya mahasiswa kita tidak perlu mencarikan pekerjaan mereka kan dia sudah bekerja. Betul. Gitu. Karena itu tadi kita program CLP 3 Iya. tahun kuliah di kampus, 1 tahunnya magang di industri. Betul sekali Kak Ayu. Oke. Begitu. Yang tidak boleh itu kuliah nangkring, yaitu kunang-kunang. Apa tuh Pak? Kuliah nangkring. Oh kuliah nangkring ya? Iya. Kuliah nangkring. Nongkrong alias gitu Iya ya. betul. Jadi pulang nongkrong. Oke. Jadi lebih baik isi kegiatan dengan kegiatan yang positif, yaitu mengikuti organisasi, mengikuti juga UKM-UKM yang ada gitu ya. Ditambah juga organisasi itu kan menambah pengalaman Iya, juga ya betul. Pak ya. Iya. Bisa berguna nanti kita di tempat kerja, Betul, kita betul. berhadapan sama orang, bagaimana kita bersikap dan segala macam gitu teman-teman. Gitu. Dan selanjutnya kalau Kayaknya menurut Bapak nih menarik. merajuk ke topik utama kita nih Kayu. Oh iya. Sepenting apa sih keaktifan mahasiswa gitu? Penting banget nggak sih mahasiswa tuh harus aktif di kampus menurut Bapak gimana? Berpengaruh Iya. ke akademiknya Iya. atau enggak gitu Pak? Apa nanti ada nilai plusnya apa gimana? Sebenarnya tadi sudah dijawab juga Mbak Nisa tadi Oke. bahwa keaktifan itu juga menambah pengalaman. Iya. benar sih. Ya. Jadi untuk menunjang perkuliahan
atau menunjang kuliah di kampus itu ketika lulus juga itu bukan hanya kuliah saja, tapi ada pengalaman mulai dari organisasi, terus magang, Iya, ya. iya. Dan itu melatih Mental, ya? mental kita tampil di hadapan mahasiswa orang banyak. Oke. Gitu. Dan Ayu tadi menanyakan bagaimana dengan nilai mereka nanti. Kalau mahasiswa yang berprestasi dan membawa nama baik alma mater kita, Iya. kita sudah ada waktu tertentu yang sudah diplot bahwa mahasiswa yang jadwalnya berbenturan dengan kuliah, ujian dan seterusnya, itu kita ada yang namanya kuliah blended learning. Oke. Jadi ada yang kuliah online, ada yang tatap muka. Hybrid ya Pak Ya, ya. hybrid. Nah, sedangkan yang mahasiswa yang betul-betul tidak bisa ikut itu kita menggunakan e-learning. Ya, e-learning langsung ya atau daring. Iya. Nah, ada lagi yang ketiga yaitu kita memberikan tugas atau tugas kuliah itu dengan project, Iya. Oke. membuat sebuah project gitu. Nah, itu jadi kita memberikan kenyamanan juga kepada Jadi mahasiswa. support banget gitu ya, Iya, Pak. betul. Jadi kampusnya sangat support sama kegiatan-kegiatan mahasiswa yang positif pastinya gitu kan, karena mau bagaimanapun itu untuk Kepentingan Kepentingan, universitas betul. gitu ya. Gitu. Seru banget kalau ngebahas tentang mahasiswa karena nggak ada habisnya ya Pak ya. Iya, betul. Perilaku Pak. mahasiswa juga Betul. banyak ragamnya gitu. Betul, Dan pastinya betul. mungkin Bapak ada pesan untuk Cyberian, para mahasiswa-mahasiswi Cyber University, mungkin Pak bisa disampaikan. Gitu, Pak. Jadi silahkan Pak. Jadi Cyberian yang saya hormati, kuliah di Cyber University sangat nyaman. Silahkan mendaftar. Sarana dan prasarana semuanya lengkap. Mulai dari ruang kelas multimedia, terus ruangnya ber-AC, ya, nyaman, ya, dosennya berpengalaman. Terus itu Aksesnya juga. ya, aksesnya mau ke ruangan manapun juga dilengkapi dengan lift, Betul. ya, tidak perlu naik tangga. Jadi kampusnya udah modern gitu Iya, ya. kampus kita ada di tengah-tengah kota dan besar. juga kita ditunjang oleh perpustakaan yang nyaman, student corner, di mana tempat itu bisa dijadikan bakat diskusi, Betul. ajak pencarian keahlian, terus mahasiswa bisa diskusi kelompok di situ, mengerjakan tugas. Oleh karena itu tidak ada salahnya dan rugi kalau tidak masuk ke Cyber University. Iya, betul. Karena di samping itu kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yaitu 50% Oh. itu biaya kuliah. Nah, gitu. Jadi Bahkan 100%. Nah, Ayo iya. ada. Jadi ada Yaitu sama biaya kuliah mahasiswa juga. yang punya prestasi Akademik maupun non Bu- gitu. non-akademik. Non-akademik. Non-akademik yaitu seperti olahraga, ya, yang Jadi atlet-atlet pun iya, bisa. bisa, ya, di sini. tapi dengan syarat yaitu adalah harus level nasional dan internasional. Itu kita berikan 100%. mantap Pak. Ya. Mungkin Luar itu biasa. saja, saya beri terima kasih. Nah itu guys, jadi kalian yang lagi bingung cari kampus, Iya. tadi udah dijelasin sama Pak Suparman benefit yang ada, Ada di gitu kampus ya, ini, gitu kan. seperti apa. Dan belum lagi potongan biaya kuliah gitu ya, Betul Kak, sekali. Langsung aja kita kasih tahu ya kalau kita tuh lagi ngebuka Penerimaan penerimaan mahasiswa mahasiswa baru, baru. sekarang lagi berjalan. Kalian langsung aja kalau mau tahu lebih banyak tentang Cyber University bisa datang ke website. Website-nya. Website-nya apa kan Nisa? www.cyberstripunif.ac.id. Kalau untuk mendaftar nanti ada tombol untuk daftar gitu ya. Kalian bisa langsung daftar Nanti di situ aja. bisa dibaca selengkap-lengkapnya. Iya. Begitu Pak Suparman, terima kasih. Terima kasih, Mbak. banyak Ya, waktunya. terima kasih. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bayu, Mbak Nisa. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi ya. Oke. Ya, sering-sering saja. Oke. Jangan kemana-mana. Oke,
Oke, nah Cyberian tadi udah kita dengerin sama-sama ya penjelasan dari Wakil Rektor 2 non-akademik di Cyber University yaitu Bapak Suparman HL Esos MSI. Beliau sudah menjelaskan bagaimana perkuliahan di Cyber University, bagaimana kegiatan kemahasiswaannya Dan betapa menariknya gitu loh, banyaknya Betul. kegiatan dan beragam yang ada di sini. Iya. Dan kita mau ngejelasin ya, Iya. kalau di bulan Ramadan ini Kita lagi ada program namanya Cyber Peduli, di mana program itu adalah membagikan nasi box kepada warga sekitar. Bisa yang lewat atau memang warga sekitar yang ada di sini. Jadi Bisa untuk datang ya? Bisa datang langsung. Jadi para calon Cyberian atau para calon mahasiswa kampus ini Bisa sekalian main gitu ya? Bisa tengok kampus Cyber University sestrategis Heeh. itu untuk menemukan gedungnya. Jadi silahkan datang dan ya silaturahmi Iya, ke betul, calon betul kampus banget. gitu ya. Dan kita juga mau kasih tahu kalau Cyber University itu lagi punya event Iya. Cyberfest, di mana Cyberfest itu ada 4 kegiatan nih. Wah, apa ada aja tuh, Kak? ada Cyber Ekspresi, terus juga ada Cyber Tech, terus juga ada Cyber Scholarship, Scholarship. sama Cyber Expo, Cyber Job Expo. Cyber Job Expo gitu. Jadi teman-teman, kegiatan ini bisa diikuti seluruh Indonesia, buat siswa-siswi seluruh Indonesia, buat mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia. Gitu. Jadi ini tuh skalanya nasional gitu ya, Mbak? Betul banget. Jadi kalau mau tahu cara daftarnya gimana, langsung aja datengin ke website dan Media Instagram. sosial. Ya, kita Media sosial kita tuh banyak ya, Kayu ya. Iya, betul Ada banget. Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada juga website yang sangat aktif gitu ya, info-infonya Betul banget. banyak di sana gitu. Jadi kunjungin aja yang ada di bawah. udah kita masukin di bawah ini ya. Oke, udah cukup ya kita nemenin Cyberian. Jadi terima kasih teman-teman for watching. Oke. Kembali lagi di lain kesempatan bersama saya Ayu, Dan saya Nisa, kita tutup Cyber acara ini. University. The New Generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.